selamat pagi semuanya. Ini pagi-pagi ini, yang belum sholat subuh ini udah jam berapa ini? Sudah jam 6 ini, sudah terlalu siang ini, yang belum segera. Oke, pada kali ini, video kali ini saya kasih judul uji coba tes kapasitas baterai canggih. Menurut saya canggih itu. Berdasarkan komen dari subscriber katanya canggih. Oh ya, nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan iya. Pada kali ini videonya seperti itu judulnya. Jadi video-video sebelumnya saya sudah membuat, pertama itu ATS, kapal ATS canggih ya. Habis itu saya susul dengan wiringnya, karena kebetulan itu saya modelnya uji coba. Ketika saya membuat kok nggak ada yang nonton, nggak ada yang tertarik, nggak saya teruskan biasanya. Nah, saya pertama itu buat, terus habis itu ada subscriber kepingin caranya seperti apa, akhirnya saya buat video susulan untuk wiringnya seperti apa. Untuk kali ini, kemarin itu kan masih penyempurnaan, jadi 4 hari ini sudah 4 hari. Hari pertama saya buat, habis itu masih ada errornya itu seperti di video saya sebutkan. Habis itu saya perbaiki wiringnya, habis itu sudah, ini hari keempat, saya rasa ini sudah sempurna. Jadi kita bisa uji coba, sudah saya uji coba, maksudnya sudah saya uji coba, sudah jalan 4 hari ini. Ini sudah, ya menurut saya sudah bekerja dengan baik. Dari switchnya itu, dari saklarnya, cara kerjanya itu juga sudah yang secara hardware. Terus automationnya, settingannya, YAML automationnya itu juga sudah berfungsi dengan baik. Semuanya sudah bekerja dengan baik. Jadi ATS-nya itu seperti di video saya sebelumnya itu, LVD-nya itu sudah menggunakan PSM 17. Itu box yang ini nih, ini isinya kan PSM 17. PSM 17 terhubung dengan server Home Assistant. Habis itu eksekutornya itu di box yang ini nih. Eksekutornya di box yang ini juga terhubung dengan Home Assistant. Perangkatnya masih menggunakan Node MCU sama modul relay 4 buah. Tapi saya pakai itu cuma 2 buah, itu mas 2 itu masih ini. Nanti rencana mau saya pakai untuk apa namanya? Untuk switch kipas inverter, tambah apalagi nanti ada lah. Itu belum saya rencanakan. Itu menggunakan ESP Home. Untuk cara buatnya mungkin ada yang penasaran, juga ada di video saya. Video saya itu GPIO switch ESP Home, itu saya menggunakan itu. Terus untuk eksekutornya itu yang berhubungan dengan arus listrik AC 220, saya menggunakan relay 40 ampere JKX 38F. Itu harganya sekitar 100 berapa itu? 100 sekitar 120-an. Itu kalau kita beli langsung ke sana, ke Cina lewat via Shopee. Tapi kalau beli di lokal sudah sama penjual kita, rekan kita, itu sekitar 200 ribuan. Kalau beli jadi juga sekitar 400 ribu kalau beli jadi. Itu ATS yang menggunakan relay GKX. Mungkin rekan-rekan itu memang ada yang seneng dengan kontaktor katanya, karena memang di mindset kita di sekolahan listrik itu bahasanya daya untuk 2 kW ke atas itu biasanya menggunakan kontaktor. Itu relaynya itu bisa diganti dengan kontaktor jika memang menghendaki menggunakan kontaktor. Kalau saya sendiri sudah nyaman, ini sudah 3 tahun saya cukup menggunakan relay. Mungkin karena kebutuhan saya di bawah 2 kW, itu sudah cukup. Oke, ini malah jadi ngobrol panjang sekali untuk ceritanya. Untuk kali ini kita akan judulnya, seperti judulnya itu kan uji coba. Jadi mungkin ya baiknya kita coba juga. Kita coba ATS-nya bekerja dengan baik. Oke. ATS-nya ini bisa bekerja berdasarkan switch manual. Itu di atas tulisan YouTube itu Banjarnegara PLTS itu ada switch manualnya, bisa dimatikan atau dihidupkan secara manual. Kenapa saya harus menyediakan itu? Ya siapa tahu saya itu nggak di rumah. Ketika saya nggak di rumah, otomatis kan ketika terjadi masalah itu mau dihidupkan atau dinyalakan itu, orang-orang di rumah itu bisa, istri saya itu bisa, anak saya itu bisa.
Dan ini juga bisa dimatikan atau dihidupkan melalui internet. Maksudnya saya nyalakan atau hidupkan dari kantor itu juga bisa. Terus juga bisa diakses dengan menggunakan perintah suara. Jadi saya tinggal ngomong aja, matikan atau hidupkan itu bisa. Kita contohkan aja ya. Hey Google, nyalakan inverter. Sip, menyalakan inverter sistem 24 volt. Nah, itu sudah menyala. Tegangan baterai 25,6 volt. Inverter dinyalakan. Tunggu beberapa saat. Sumber listrik akan dipindahkan ke PLTS. Nah, itu sudah menyala. Nah, itu beban yang ini sudah menyala. Intinya ini sudah bekerja dengan baik, sudah sempurna. Dari switch ini switch yang menggunakan device Tuya. Habis itu automationnya itu di Home Assistant sudah langsung men-switch untuk ATS-nya, sudah berfungsi. Kalau kemarin itu saya pencet di sini, sana menyusul nggak mau hidup. Kemarin itu saya salah wiringnya, itu di hari kedua itu saya itu wiringnya salah, akhirnya nggak mau hidup. Akhirnya saya live di Facebook itu saya perbaiki sambil otak-atik karena saya grogi itu kemarin, akhirnya nyekun aja itu terlalu keras nyekunnya, akhirnya nggak connect kemarin itu. Tapi akhirnya saya perbaiki, sudah jadi. Termasuk ada error di automationnya itu, saya salah klik, saya kira 10 sekon, ternyata itu 10 menit, jadi terlalu lama. Ini juga udah ini lah, menurut saya hari keempat ini sudah saya uji coba dengan baik dan sudah bekerja dengan baik. Nah, coba sekarang saya matikan. Hey Google, matikan inverter. Sip, mematikan inverter sistem 24 volt. Matikan. Sumber listrik dipindahkan ke PLN. Nah itu. Oh, itu berarti ada mesin ini. Tadi ketika saya matikan, ini kan automationnya itu mengikuti switch yang satu ini, yang Tuya ini. Nah tadi yang cowok ya, yang cowok itu mengikuti switch inverter, yang cewek mengikuti ATS. Itu berarti harus saya kasih delay ketika yang cowok itu ngomong, diikuti yang cewek itu ada delaynya, itu kan tadi tumpuk itu. Coba lagi. Hey Google, nyalakan inverter. Wih, lagi live ini. Baterai 25,9 volt. Inverter dinyalakan. Tunggu beberapa saat. Sumber listrik akan dipindahkan ke PLTS. Nah, itu udah menyala. Nah, ini nih. Ketika nanti dimatikan, ini kan suara yang cowok sama cewek itu kan. Yang cowok itu punya Google Assistant. Google Assistant saya itu saya setting cowok. Untuk ATS-nya ini pakai suara cewek, karena itu kan pakainya service Google Text to Speech. Itu kan cewek, nggak ada cowoknya. Nah, itu cuma nggak saya kasih delay ini, nanti mungkin saya kasih delay di automationnya itu antara ATS sama switch inverter itu saya kasih delay biar nggak tumpuk. Ini saya dengarkan ini kayaknya tumpuk nih, ini error lagi kayaknya. Ya bukan error, tapi tetap berfungsi, tapi perlu saya perbaiki. Jadi suaranya text to speech-nya itu di yang punya ATS itu saya tunggu, saya delay, nunggu ini selesai, maksudnya seperti itu. Nah, seperti ini. Hey Google, matikan inverter. Oke, mematikan inverter sistem 24 volt. Sumber listrik dipindahkan ke PLN. Nah, itu maksud saya itu. Jadi antara suara yang Google Assistant yang cowok sama yang cewek itu tumpuk. Harusnya saya kasih delay actionnya. Ketika pemicunya ini kan triggernya itu kan antara switch inverter sama relay ESP home itu. Nah, itu triggernya. Nah, cuma text to speech-nya ini harusnya saya urutkan. Yang dari device Tuya itu diikuti ESP home. Maka saya kasih delay mungkin kasarannya sekitar ya 1 detik atau berapa detik, ibaratnya nunggu yang cowok itu ngomong selesai baru diikuti yang cewek. Seperti itu. Ini sudah bekerja dengan baik. Ini juga posisinya baterainya habis, jadi sudah bekerja dengan baik LVD-nya. Jadi sebagai fungsi LVD juga PSM 17-nya.
ini sudah berfungsi dengan baik. Pagi-pagi tadi saya cek itu dia sudah bisa mati, hidup maupun matinya itu sudah bekerja otomatis, sama dengan LVD yang XM609 itu sama. Ini tapi sudah menggunakan PSM 17 seperti itu. Itu saja videonya ya, yang penting ini sudah bekerja dengan baik. Live kali ini cuma ingin memperlihatkan bahwasanya di hari keempat ini perangkat yang saya buat ini sudah bekerja dengan baik. Cuma ada error sedikit itu, nanti suara itu enggak ada masalah, yang penting secara ininya sudah bekerja dengan baik. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegangan baterai 25,7 volt.